Ya, apalagi pembicara terakhir kita malam ini itu sangat spesial. Beliau adalah seorang leader priority juga. Ya, kalau nggak semangat nanti nyesel loh, karena ini bakalan spesial banget. Saya aja nunggu-nunggu juga nih. Ya, jadi pembicara terakhir kita itu adalah salah satu leader priority. Beliau adalah seorang apoteker lulusan dari universitas di kota Surabaya. Beliau pernah menjadi apoteker penanggung jawab di beberapa rumah sakit di Denpasar. Namun sekarang beliau memutuskan untuk menghabiskan 100% waktunya fokus di Faras. Hasilnya apa? Hasilnya adalah beliau sudah berkali-kali mendapatkan reward mobil dari Faras, tur ke luar negeri juga sudah di tangan beliau, penghasilan puluhan sampai ratusan juta setiap bulannya sudah beliau dapatkan, dan reward-reward lainnya. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita sambut pembicara terakhir kita malam ini, Ibu Dwi Yuniati atau Ibu Aninda Sabiprani. Bu Yuni luar biasa, Bu Yuni luar biasa, Bu Yuni luar biasa. Oke, malam Mbak Lucy. Selamat malam Bu Yuni. Wah, ini lanjut kita ya. Sudah malam padahal nih. Kalau di Merauke ini jam berapa nih? Setengah 11 ya? Merauke udah setengah 11. Suara saya jelas kan Mbak Lucy? Jelas, jelas. Dari sini Suara jelas. Wajah jelas. Udah cantik dari sini, aman. Tadi saya ada di WA oleh teman, Bu cantik sekarang, loh lihat tuh anak apa ya kan? Tuh ada anak sebelah saya. Jelas glowing, oke biar nggak ngantuk malam soalnya ini ya. Lanjut ya teman-teman, lanjut kita. Lanjut ya, thank you Mbak Lucy. Lanjut ya. Tambah glowing, oke teman-teman nanti angkat kamu nanti lihat ya. Bukti nyata saya pakai Anapa di ulang tahun. Teman-teman, ini yang masih member baru masih hadir juga ya. Kalau yang lama-lama mungkin sudah biasa lihat saya. Yang baru-baru nih masih hadir kan? Ya masih ya. Jadi saya bilang apa ya? Pertama welcome dah dulu buat teman-teman yang baru bergabung di keluarga besar Faras ya. Malam hari ini keren nih, ramai, mantap ya teman-teman. Jadi tadi Mbak Lucy sudah ceritain ya kan pencapaian saya di bisnis Faras ini. Jadi saya bilang kebanggaan ya, sebuah kebanggaan, dan saya selalu bilang masih cantik. Oke, makasih Bu. Saya nggak henti-henti. Pokoknya selalu berucap syukur ya untuk semua pencapaian yang tadi diceritain Mbak Lucy. Tapi itu nyata benar adanya ya, teman-teman gitu. Oke, sebelum saya lanjut, jadi malam ini tugas saya adalah bercerita tentang testimoni gitu. Saya tanya dulu nih teman-teman, tadi sudah banyak ya di awal. Ada Bu Alit gitu yang cerita, terus tadi ada Bu Yanti. Bu Yanti ini adalah member saya ya, teman-teman, mitra saya gitu, di bawah saya. Beliau tinggal di Surabaya. Itu kan tadi sedikit beliau bicara ya. Tapi sebenarnya beliau luar biasa gitu. Luar biasa pencapaiannya itu. Mobil, motor, emas, banyak sekali ya. Kalau bonus uang saya bilang 25 sampai 30 juta itu per bulan tuh beliau dapat ya teman-teman. Itu bonus uang aja. Belum bonus yang lain-lain. Tuh ya luar biasa sekali. Terus tadi ada Bu Jin, itu sahabat baik saya dari Malang, itu juga di keren gitu ya. Jadi pokoknya dari awal banyak cerita penjelasan tentang potensi bisnis Faras. Ya, tadi yang 3 jalur maksimal potensinya teman-teman masih ingat ya? 23 juta gitu ya per bulan. Terus yang 6 jalur disebut berapa tadi? Masih ada yang ingat? M-an kan ya? 120 M gitu ya. Betul ya? Nah, itu besar sekali loh, teman-teman. Ya kan? Nah, sekarang sebelum saya lanjut gitu, saya mau tanya dulu deh, teman-teman. Ada nggak yang dengar tadi potensi-potensi Paras itu dalam hatinya bilang, saya mau Bu,
saya lanjut nih, semoga berikutnya saya dapat gitu ya. Seneng pokoknya, happy gitu dengernya gitu kan. Pokoknya excited nyimak gitu ya, apalagi di screenshot tadi gitu kan. Atau sebaliknya nih mungkin nih, ada nggak yang dalam hatinya bilang, muluk-muluk gitu. Ada nggak? Susah gitu. Mungkin nggak ya gitu ya. Saya belum banyak jualan, mungkin nggak ya? Ada nggak yang gitu? Nah, coba nih teman-teman, kita masuk yang mana nih? Kelompok yang pertama atau yang kedua? Yuk, coba. Siapa yang masuk kelompok pertama? Siapa yang masuk kelompok kedua? Coba. Masih bisa komen kan itu? Komen dulu ya. Pertama. Yang baru nih. Yang baru yuk. Ya, sambil chat ya. Sebenarnya bicara bonus itu asik memang teman-teman ya. Tapi kalau saya boleh cerita ya, di awal karena saya ini saya orang profesi ya, tadi dijelaskan saya apoteker. Saya bukan orang marketing gitu. Awalnya kalau saya diajak hitung-hitungan begitu tuh ini nggak nyambung kepala saya teman-teman, nggak nyambung pokoknya. Karena memang saya mengawali bisnis ini benar-benar karena niat saya ingin mengembangkan sebuah produk lokal gitu ya. Jadi jiwa profesional saya itu sebagai seorang apoteker itu benar-benar terketuk ya. Sebuah warisan pengobatan nenek moyang yang mulai dilupakan. Bahkan saya bilang di profesi saya itu juga banyak yang nggak ngerti gitu. Ya, jadi jauh sekali pikiran saya untuk saya bisa menggapai semua bonus-bonus yang tadi diceritain sama Beli Alif di awal ya. Tapi dalam prosesnya teman-teman, saya bilang, saya benar-benar menikmati ya. Saya ketemu dengan satu persatu orang dengan keluhan sakit, saya sharingkan testimoni, saya jelasin manfaat rempah-rempah gitu ya. Sebagaimana tradisi pengobatan tempo dulu dengan minyak-minyakan gitu. Akhirnya yang saya ceritain mereka sembuh ya. Itu saya bilang sudah melebihi ya dari bonus uang yang ditawarkan oleh perusahaan Faras ini ya. Ada perasaan bahagia gitu pokoknya. Saya bisa menolong perpanjangan tangan untuk bantu banyak orang yang sakit gitu kan. Nah, kenapa akhirnya saya serius gitu ya teman-teman mau memahami sistem dan perhitungannya tadi itu. Kok bisa sebesar itu dapatnya itu gimana gitu loh ya. Waktu itu saya diajak ikut pertemuan ya. Pokoknya semua pertemuan Faras waktu di awal itu pokoknya saya ikutin. Saya ikut di sana gitu ya. Nah, di pertemuan itu saya lihat banyak orang yang terbantu gitu ya dengan bisnis Faras ini. Pokoknya lapangan pekerjaan terbuka lebar, tidak hanya di internal. Ada karyawan perusahaan yang orang-orang lokal, ada ratusan orang ya karyawannya Faras, terus ada petani rempah-rempah lokal di situ. Tetapi di luar ternyata juga setiap member bisa menggantungkan perekonomian keluarganya di bisnis ini. Ya, itu yang saya lihat teman-teman. Makanya ketika saya ngerti perhitungan ini, ya, pokoknya saya lihat gimana ya perusahaan ini mau serius ngerjain perekonomian kerakyatan gitu. Keuntungan nggak hanya bertumpu pada satu orang atau pada perusahaan. Jadi niat perusahaan ini saya lihat sebanyak mungkin ingin member yang gabung di Faras juga ikut sejahtera bersama perusahaan ini, gitu ya. Itu. Jadi akhirnya saya ingin jauh, gitu ya, memahami seperti apa sih perhitungan ini. Karena ketika saya ngerti hitung-hitungan ini, akhirnya saya bisa menginspirasi ya orang lain untuk termotivasi dengan perhitungan ini gitu teman-teman. Nah di situ akhirnya kejadian bukti nyata saya alami banyak sekali member di bawah saya yang tiap bulan menerima bonus dari perusahaan ini ya 5 juta, 10 juta itu banyak sekali teman-teman, 15 juta atau 20 juta seperti Bu Yanti tadi itu ya. Jadi memang benar-benar keluarga mereka itu hidup hanya dari Faras. Bahkan pandemi kemarin itu banyak sekali member yang pensiun awal karena dirumahkan gitu ya, terselamatkan dari bonus Faras ini. Gitu, teman-teman. Itu suatu kebanggaan ya. Ternyata selain saya bisa membuat orang kembali sehat gitu,
kita juga bisa membuat orang lain bersemangat lagi ya untuk bertahan hidup, untuk mensejahterakan keluarga mereka gitu. Bahkan bisa hidup sangat layak hanya dari bonus paras. Jadi kayaknya itu saya ingin sekali gitu ya memberitahu semua orang gitu, hey gitu ya, bahwa semua ini bisa sukses di Paras gitu. Jadi itu ya yang mendasari saya, teman-teman. Nah, itu cerita saya. Teman-teman bisa lihat ya, andai waktu itu saya di awal nggak mau terbuka ya pikiran saya, teman-teman ya. Terus saya nggak mau diajak ikut-ikut seminar-seminar pertemuan, mungkin nggak saya sampai di titik saya sekarang ini. Itu ternyata potensinya besar kan? Ya, besar sekali. Nah, tadi tabel yang disodorkan oleh Beli Alit itu, saya bilang itu hafalin, teman-teman ya. Hafalin, teman-teman mau berapa itu bonusnya, berarti jaringannya harus segini, omsetnya harus segini, itu harus dihafal. Target teman-teman sekarang berapa bonusnya, 5 juta, 10 juta, atau 20 juta gitu, lihat di situ ya, berarti saya harus masuk di mana itu tabelnya, gitu ya. Jadi teman-teman, pokoknya kita sama-sama belajar ya. Milikilah hati yang selalu terbuka akan hal-hal yang positif apapun itu. Gitu. Setuju nggak? Setuju ya? Nah, jadi kalau ada tadi teman-teman yang berada di kelompok yang kedua, gitu ya. Jadi sekarang pindah sekarang harus ke kelompok yang pertama. Tadi apa? Saya mau, berikutnya pokoknya saya bisa. Gitu. Ya, setuju ya? Oke. Lanjut, teman-teman. Ketika saya cerita tadi, ya, ketika teman-teman juga ditawari ikut pertemuan di Paras, ini salah satu tools-nya yang disain sama Bi Ali tadi kan, ikut pertemuan ya. Pokoknya berikan waktu kita, kasih prioritas gitu. Ya, karena hanya di pertemuan kita bisa dapat ilmu, kita bisa belajar banyak hal, dan yang terpenting teman-teman, ya, kita bisa membentengi diri kita untuk adanya kemungkinan omongan-omongan orang di luaran yang bilang, muluk-muluk itu, atau ada yang bilang, kamu nggak usah mimpi sebegitunya deh. Begitu nggak sih? Ya kan, rata-rata ya 70% lah saya bilang orang-orang dekat itu akan berkata begitu, teman-teman. Makanya pertemuan ini akan mensupport kita terus. Ya, saya bilang begitu, ya. Tapi intinya ya, teman-teman tadi kan sudah melihat potensi para sebesar itu ya. Adalah sesuatu yang layak untuk kita perjuangkan, teman-teman. Mumpung teman-teman sekarang sudah member gitu. Yuk mulai aja dari sekarang ya. Tadi Bu Jen juga sudah bilang, langkah yang besar itu harus dimulai dari satu langkah pertama gitu ya. Yuk sekarang mulai. Tips saya fokus saja pada satu target ya. Misalkan nih teman-teman tadi kan diajarin tools-toolsnya, masih ingat nggak? Kalau ada yang ingat boleh deh diketik apa toolsnya. Jadi saya ini sambil ngingetin ya poin-poin penting yang harus teman ingat dari apa yang dijelaskan oleh Beli Alit tadi. Apa toolsnya tadi itu kan ya? Mungkin fokusnya pertama itu untuk memulai, misalnya teman-teman download dulu aplikasi Paras misalkan ya, masuk ke channel-channel Paras, jadi benar-benar pelajari seperti itu ya, bangun itu teman-teman satu persatu, pokoknya mulai saja langkah pertama teman-teman di sini gitu. Itu ya teman-teman ya, semangat ya. Oke, saya kembali sedikit cerita tentang potensi Paras tadi gitu. Sebenarnya saya di awal sudah sadar teman-teman ya, itu jauh sekali dengan potensi pekerjaan dari pekerjaan saya yang sebelumnya kan. Jadi saya mengawali bisnis ini saat saya masih pegang rumah sakit, teman-teman ya, yang dimana kita tahu rumah sakit kadang harus masuk malam ya kan, tidak hanya di rumah sakit gitu. Jadi habis dari rumah sakit saya juga pegang apotik ya, selain itu saya juga pegang sebuah center pelayanan yoga meditasi. Jadi 3 kerja sekaligus borongan ceritanya gitu ya. Nah, ada nggak sekarang nih teman-teman member baru misalkan yang masih juga kerja gitu? Ada nggak? Ya, sama ya. Saya juga begitu, teman-teman. Sama, saya awalnya juga gitu. Mungkin
teman-teman tanya saya, ibu mungkin kerjaannya nggak sibuk gitu kan, jadi bisa nyambi di Paras gitu kan dulu. Lalu gimana orang 3 kerjaan aku nggak sibuk gitu ya, dari mana 3 kerjaan loh saya di awal tuh mengawali mulai Paras itu. Nah terus mengapa saya akhirnya tetap kerjain Paras teman-teman gitu. Nah, selain memang ya keluarga sih waktu itu mau meminta saya untuk lebih banyak waktu untuk keluarga karena anak-anak saya waktu itu masih kecil ya 3 tahun 4 tahun gitu kan ya. Jadi sebenarnya saya lihat gini loh teman-teman. Ya, saya dulu punya atasan waktu saya kerja itu ya, kerja udah puluhan tahun, bahkan udah mau pensiun gitu ya. Eh, penghasilannya sama dengan leader Faras waktu itu ya, ada Pak Pase, itu kan ada Pak Alit ya. 40 juta, 50 juta waktu itu. Ya. Tapi Pak Pase dapatnya 2 tahun dari Faras. Ya, satu lagi saya lihat juga waktu itu ya di Alit atau di pasar bisa jalan-jalan itu kerjaannya pokoknya fleksibel gitu ya, pokoknya fleksibel banget sambil ngantar anak sekolah gitu ya, sambil online di mall gitu, pokoknya happy banget gitu ya saya lihatnya. Sedangkan bos saya di kerjaan saya lama itu untuk mau pulang cepat aja itu nggak bisa teman-teman ya. Jadi saya pengen sekali waktu itu ya sama kayak leader-leader Faras yang sudah mencapai itu gitu. Jadi terbukti memang ya teman-teman. Jadi saya bilang waktu itu 11 tahun ya, ini 11 tahun ya saya kerja profesional gitu ya, bahkan di 3 pekerjaan saya belum bisa mengumpulkan uang untuk beli rumah gitu, walaupun yang sederhana aja belum ya. Tapi di Faras teman-teman, tahun kedua saya sudah bisa beli rumah dengan hitungan M, kawasan elit Bali ya. Dan yang lebih penting lagi saya banyak sekarang ada waktu untuk anak-anak gitu kan. Jadi happy gitu loh teman-teman gitu ya. Jadi di sana teman-teman sudah bisa lihat potensinya jauh ya, beda jauh gitu. Jadi benar kata Pak Ali tadi saya bilang, kita harus mulai bisnis Faras ini dengan cara yang benar ya. Cara ini sederhana dan bisa diterapkan untuk semua orang. Jangan berpikir kemana-mana lagi deh teman-teman gitu ya. Saya juga sama sebenarnya seperti teman-teman di awal. Ya, saya berusaha mengenali 2 program. Tadi apa nggak? Ingat nggak 2 program yang diceritain oleh Pak Alif nih? Sambil ulang nih teman-teman. 2 programnya ada loyalitas program, ya nggak, ada sponsor program. Jadi itu juga saya. Modal saya di awal waktu itu memang hanya 1 poin teman-teman. 1 poin dulu saya pakai untuk sendiri. Lalu saya kasih orang tua. Lalu saya berusaha untuk jual. Nah saat beli itu saya selipin kadang ya Faras yang kecil-kecil gitu ya, yang kayak VR79, yang kayak gini ini ya, kecil-kecil gitu. Kalau ketemu orang itu saya kasih gitu, saya coba nih oles-oles nih di roll-roll gitu. Jadi orang suka ya kan, orang suka dan langsung ngerasa cepet gitu, enteng langsung. Nah, pokoknya itu yang saya kerjakan. Walau di awal terasa berat gitu ya, 1 poin ini berat bagi saya juga di awal. Tapi sekarang malah saya kurang teman-teman karena saya sudah serius kan, sudah mulai jalan jaringan saya, bahkan 4 poin sebulan itu bisa gitu ya, bahkan bisa lebih, tapi kan 2 poin sebenarnya untuk jalan bisnis ini kan sudah cukup gitu ya. Nah selain 1 poin saya juga rutin tiap bulan mensponsori orang ya, walaupun saya member lama gitu sampai sekarang masih terus sponsorin orang itu. Intinya minimal saya mau tunjukin gitu ya sama teman-teman semua, sama orang-orang bahwa inilah cara sederhana kita untuk membuat bisnis Faras ini bertumbuh terus gitu. Ya, jadi hanya itu pokoknya. Gitu ya. Nah, saya ingat nih teman-teman waktu bulan pertama saya join itu saya dapat nggak sampai 300.000 ya, kalau nggak salah 240 ribuan gitu deh, itu bulan pertama. Sedangkan saya itu di kantor dulu itu saya penghasilannya sudah 10 juta ya. Jadi di awal tuh emang saya merasa, duh lah kok kecil gitu ya penghasilan di Faras di awal gitu ya. Tapi saya nggak lihat itunya teman-teman. Saya lihat banyak bukti di Faras setahun gabung bisa puluhan juta bahkan 100 juta gitu ya.
Sedangkan saya 11 tahun kerja, bahkan di 3 tempat ninggalin anak, hanya 10 juta gitu. Ya, seperti Mbak Lucy tadi itu kan anak muda, umurnya di awal mengawali Faras kan umurnya 20 tahun. Saya bilang, oh my God, gitu kan, kenapa saya enggak gitu. Ya, jadi itu teman-teman pengalaman saya, biar teman-teman punya bayangan sedikit gitu ya, ternyata sesuatu yang saya ambil sekarang juga startnya sama seperti teman-teman gitu ya. Oke, terakhir kesimpulan, saya tanya lagi nih, siapa yang mau dapat duit di Faras? Ada nggak? Siapa yang mau impiannya terwujud di Faras? Yuk, punya mobil baru mungkin, mau bahagiain orang tua, anak-anak, atau saya mau sedekah lebih, Bu, gitu boleh ya, mau bayar hutang, gitu, mau umrohkan orang tua, ada nggak? Ada, yeay, banyak. Semangat teman-teman gitu ya, jemput itulah impiannya teman-teman. Itulah saya bilang tadi ya, mulailah teman-teman. Mulai sekarang langkah pertama teman-teman mulai. Ya, ingat toolsnya lagi, 5 tools tadi, ingat 2 program tadi itu, nggak ngerti tanya mentor Anda, salah itu wajar teman-teman. Biasa salah itu ya. Cari cara yang lain, coba lagi, pokoknya intinya semangat terus. Itu ya, belajar terus. Belajar apa? Promosi, jualan gitu. Promosi jualan targetnya saya harus 1 poin nih Bu, saya harus 1 poin karena saya mau dapat loyalitas programnya tadi itu. 1 poin harus, saya belajar promosi, belajar jualan gitu ya. Terus apa? Belajar rekrut sekarang. Pokoknya saya harus dapat sponsor program dari Faras gitu. Jadi saya harus belajar rekrut gitu kan. Apalagi tadi belajar membina orang yang kita rekrut ya. Targetnya saya apa? Pokoknya saya harus peringkat Ruby secepat mungkin gitu kan. Tadi tanya sama Bli Alet, kapan Anda mau Ruby gitu kan. Nah, itu. Jadi Ruby itu patokan. Jadi kok teman-teman ditanya apa peringkatnya? Buat teman-teman yang baru ya, saya sudah Ruby gitu. Wah, nanti info kita ya kok teman-teman sudah Ruby karena itu adalah peringkat awal yang mengawali teman-teman bisa meraih bonus jaringan di sini tuh ya. Nah, jadi terakhir habis Zoom ini teman-teman langsung ya, yang belum buat daftar nama langsung cus buat daftar nama. Yang belum follow up langsung cus follow up daftar nama teman-teman yang hot, yang udah diinfoin tadi sama Bli Alet. Yang hot cari dulu nih yang hot, langsung follow up. Habis Zoom ini langsung undang-undang siapa yang mau kita presentasiin gitu ya. Nah, baik presentasi produk, mau presentasi bisnis gitu, monggo gitu ya, silahkan seperti itu ya. Jadi teman-teman, terakhir pesan saya kembali lagi ya, bahwa bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang dikerjakan gitu ya. Kita semua bisa, teman-teman juga pasti bisa. Oke, semangat semangat, go Ruby, pasti bisa, pasti bisa, Pasti bisa. Pasti bisa. Terima kasih Mbak Lucy. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih banyak Bu Yuni sharingnya malam ini. Aduh, ini padahal nggak ketemu langsung ya, tapi energi semangatnya itu nyampe ke saya loh. Apalagi ke teman-teman semua, pasti juga nyampe ya semangatnya dan energi positif dari Bu Yuni. Terima kasih sekali lagi ya Bu Yuni.